Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gadis Nirmalasari dari klaster I4A NPM 247822010. Di sini saya akan membuat video penjelasan pada lab session 3. Oke, pada lab session 3 ini kita diminta untuk melanjutkan pengembangan Django project dari lab sebelumnya. Lalu mahasiswa diminta untuk memahami bagaimana membuat aplikasi web sederhana secara komprehensif. Output sesi lab ini adalah aplikasi web telah terintegrasi dengan DBMS menggunakan konsep ORM dan model yang telah disediakan oleh Django. Aplikasi web juga telah memiliki fitur CRUD untuk menyimpan dan melampirkan data laporan, user, dan role belum diimplementasi, sehingga aplikasi web dapat diakses tanpa kredensial dan siapapun dapat membuat laporan. Jadi kayak belum ada user, admin, seperti itu. Nah, jadi kita di sini akan implementasi model dan CRUD laporan masalah kota. Nah, di sini saya menggunakan DBMS PostgreSQL. Jadi saya ikutin langkah-langkah sama seperti ini. Nah, di sini kita menambahkan konfigurasi pada settings.py. Settings.py saya adalah ini. Nah, jadi saya mengubahnya di sini. Untuk password ini kita sesuaikan dengan password Postgres kita masing-masing. Saya menggunakan iyet123. Lalu selanjutnya name-nya adalah Smart City _db ya. Lalu selanjutnya kita membuat model laporan atau report dalam models.py. Di sini kita lihat di models.py. Nah, di sini ada title, kategori, ini ada field-nya, yaitu ada title, kategori, description, location, dan status, dan create add. Setelah itu, kita menjalankan migrasi database dan memastikan tabel berhasil dibuat pada database. Nah, kalau teman-teman sudah menjalankan ini semua, itu adalah hasilnya di database kita, yaitu main app report ini ya. Seperti itu. Nanti di sini kelihatan nih data-data laporannya. Kan ada title, kategori, description, location, status, dan create add. Lalu selanjutnya membuat fitur CRUD sederhana buat form tambahan laporan create di views.py. Kita lihat di sini di views.py. Nah, ini kita bisa lihat ada fitur create ya. Lalu ada read, update, dan delete. Seperti itu. Ini. Oke. Kita bisa lihat create, read, update, dan delete. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita menambahkan forms di forms.py. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya, nanti ini adalah field-nya, title, kategori, description, dan location. Ini di reportnya. Lalu setelah itu kita lanjut ke menambahkan URL untuk fitur report di urls.py. url.py. Nah, ini ya, kita bisa lihat di sini. Kalau teman-teman mau ke laporan, kita bisa tambahin /add di belakangnya untuk report juga. Lihat data laporannya. Dan untuk update ini teman-teman bisa menambahkan ID di belakangnya. Dan untuk delete juga sama, menambahkan ID di belakangnya. Oke. Setelah itu di sini juga di sini ada add report ya. Ini adalah nah, ini nanti kita menambahkan laporan dan nanti kita submit. Lalu setelah itu kita kembali ke home. Nanti kita bisa lihat datanya juga. Lalu ini di home. Nah, di home ini nanti ada
Ya, ini ada add, reports, about, dan kontaksnya. Selanjutnya ada report list. Nah, di report list ini kita bisa melihat data laporannya, yaitu ada title, kategori, description, location, dan status. Nanti di report ini kita bisa update dan kita bisa delete juga. Lalu selanjutnya update, ini kita bisa update laporannya. Seperti itu. Nanti kita bisa kembali ke home dan data, ke reportnya. Lalu kalau sudah, nah kita bisa jalankan ya. Kita masuk ke video penjelasan. Nah, kita coba jalankan dulu. Itu cd udah, python manage.py run server. Oke, udah, kita akses aja 127. Nah, jadi di sini aplikasi saya bernama CleanPulse, yang dimana platform Smart City berbasis data real-time yang melanjutkan kebersihan kota, seperti sistem sirkulasi vital, memastikan kota tetap hidup, sehat, hidup, dan produktif. Nah, jadi clean ini adalah kebersihan, dan pulse sendiri ini adalah detak jantung. Ya, jadi clean ini kita fokuskan ke kebersihan, pulse ini kita fokuskan untuk seperti detak jantung yang melanjutkan kecepatan yang responsif, seperti itu. Melanjutkan pengembangan yang responsif. Lalu, nah seperti detak jantung yang menjaga kehidupan, Clean Pulse memastikan kebersihan kota tetap terjaga, sehat, produktif untuk semua. Oke, selanjutnya untuk kota ini kita fokuskan ke kota Bandar Lampung ya. Bandar Lampung di Lampung. Seperti itu. Untuk Lalu selanjutnya di aplikasi ini nanti itu ada warga yang sebagai melapor dan ada petugas kebersihannya juga untuk mengeksekusi tempat-tempat yang telah dilaporkan oleh warga, dan ada pemerintahan juga, atau nanti ada dashboardnya, yaitu yang sebagai bertindak untuk mengeksekusi laporan-laporan yang telah dilaporkan atau permasalahan yang telah dilaporkan, seperti itu. Lalu selanjutnya penjelasan model yang digunakan, ada apa saja, Velvet apa saja. Kita jelasin di sini aja deh, models.py. Nah, jadi kita di sini pakai model report di title. Title ini tuh ada sebagai masalah yang ingin dilaporkan gitu. Kayak gambaran besarnya masalah apa sih yang mau dilaporkan, kayak apakah ada sampah yang tersumbat, ataukah ada genangan-genangan air yang menyebabkan banjir, seperti itu. Lalu untuk kategori sendiri, kategori ini adalah pengelompokan masalahnya. Jadi itu masuk ke permasalahan apa sih, kayak gitu. Apakah banjir atau apa gitu. Untuk description, nah di sini tuh kita bisa menjelaskan apa saja keluh kesah kita. Seperti banyaknya sampah menumpuk sehingga menyebabkan banjir, seperti itu. Nah, di sini kita batasin juga untuk titelnya 200, kategorinya 50. Karena kalau kategori kan biasanya singkat gitu ya. Ini description ini kita teks, dan location ini tuh tempat terjadinya masalah tersebut. Seperti misalnya di Waihalim, Blok A, Bandar Lampung, seperti itu. Nah, statusnya nanti sudah kalau sudah dilaporkan nanti bakal statusnya reported. Lalu create ad ini adalah data tanggal dan waktunya kapan kita melaporkannya, seperti itu.
Lalu selanjutnya, demonstrasi CRUD di browser. Apakah data berhasil tersimpan di database melalui form yang muncul pada browser? Nah, kita pertama akan laporkan dulu ya. Nah, jadi kita laporin di sini banyak genangan, nggak usah kapital, banyak genangan air yang menyebabkan banjir. Banyak genangan air yang menyebabkan banjir. Kategorinya misal drainase gitu ya. Nah, lalu kita tulisnya di sini. Ini genangan air aja nggak sih? Sebentar. Genangan air yang menyebabkan banjir. Nih, banyak sampah yang menumpuk di aliran sungai, selokan, sehingga menyebabkan aliran air tersumbat dan perlu diatasi sebelum banjir menjadi besar. Oke. Lalu di sini location-nya misal Waihalim ya. Waihalim Blok A, Bandar Lampung. Oke, kita simpan. Nah, kita lihat di data. Nah, ini read ya. Sebentar. Oke. Di reportnya. Nah, ini titel genangan air yang menyebabkan banjir. Kategori drainase, banyak sampah yang menumpuk di aliran sungai dan selokan sehingga menyebabkan aliran air tersumbat dan perlu diatasi sebelum banjir menjadi besar. Lalu location-nya ada Waihalim, Blok A, Bandar Lampung, dan statusnya reported, yaitu artinya sudah dilaporkan. Lalu selanjutnya kalau kita mau mengedit laporannya, kita tinggal klik edit di sini. Nah, di sini sudah ada update, lalu ada /ID-nya juga, ID 9. Misal gini kita ganti ganti location-nya aja deh. Di Waihalim Blok C. Oke, kita update. Nah, udah terupdate nih. Lalu kalau kita mau delete gimana? Kita hapus aja. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau delete lewat sini tinggal delete /9. Kayak gitu ya. Ya kalau ke delete belum ada dong ini kita di sini. Nah, coba kita bikin lagi ya. Kita buat lagi, habis itu nanti kita lihat di Postgres-nya. Misal genangan air yang menyumbat
Banyaknya sampah di selokan dan sungai menyebabkan aliran air susah tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Lokasinya W Halim, Blok A, Bandar Lampung. Oke, simpan. Kita bisa lihat di datanya sini, kita bisa lihat di Postgres SQL-nya. Coba terus kita lihat lagi di sini. Nah, genangan air yang tersumbat kategori drainase, banyak sampah di selokan dan sungai menyebabkan aliran tersumbat sehingga menyebabkan banjir. Lokasinya di sini, statusnya reported dan create-nya ada jam dan tanggalnya. Oke, seperti itu ya. Lalu selanjutnya ada alur data saat dibuat dan disimpan. Nah, untuk yang pertama, kita ini bakal mengisi laporannya terlebih dahulu. Kayak title, kategori, description, dan location. Lalu kita klik simpan. Nah, kalau sudah, nanti kan kita ke halaman yang utama lagi ya. Kalau udah, selanjutnya itu penerimaan oleh URL, conf, dan view. Nah, jadi Django ini mencocokkan URL tujuan dengan mengkonfigurasi di urls.py untuk mengarahkan permintaan ke fungsi add_report di views.py. Lalu selanjutnya setelah penerimaan oleh URL ini, selanjutnya itu pemrosesan data melalui model form. Nah, jadi kalau datanya valid, kayak sudah terisi semua dengan field-field yang ada, maka Django ini akan melakukan validasi, yaitu melalui fungsi form is valid untuk memastikan semua fieldnya ini sudah terisi. Nah, lalu selanjutnya kita ke database-nya. Nah, karena kita pakai SQL, pakai Postgres SQL, ini adalah hasilnya ya. Selanjutnya, jika data valid, lalu fungsi form save ini tuh dipanggil. Selanjutnya, Django ini tuh menerjemahkan objek Python menjadi query SQL insert secara otomatis. Lalu data kemudian dikirim ke dalam tabel report di database. Selanjutnya yang adalah redirect ya. Redirect itu kita kembali ke halaman utama. Setelah kita melaporkan, maka kita akan kembali ke halaman utamanya seperti itu, atau ke home seperti itu. Selanjutnya mungkin cukup ya, sekian video hands-on dari saya pada lab 3 ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.